Oke, terima kasih ya yang sudah hadir dan berarti berniat untuk belajar lah ya di biologi. Karena harapannya dengan extra lesson ini kalian tahu mana yang perlu kalian pelajari dan mana yang perlu kalian concern gitu ya. Karena Bapak di sini akan lebih membedah tentang pointers ya, pointers yang sudah Bapak share. Udah pada baca belum? Saya belum, Pak. Loh, ya nggak apa-apa sih. Maka dari itu kita baca hari ini ya. Bareng-bareng kita bahas satu persatu dari awal sampai akhir. Dan biar kalian tahu kira-kira apa sih soal yang akan ditanya gitu ya. Nah, Bapak juga akan kasih kalian contoh latihan soal ya, soal-soal tahun lalu di LMS nanti. Jadi mungkin sekitar ya setengah jam setelah inilah. Gitu nanti Bapak umumkan juga ada soal-soal tahun lalu yang kalian kerjakan dan di situ juga udah Bapak kasih kunci jawaban biar kalian gampang untuk mencari tahu jawabannya gitu ya. Oke. Baik, langsung bawa mulai ya di sini. Yang kalian ada 2 topik yang perlu kalian pelajari itu kalau nggak salah unit berapa ya? Unit 3 sama unit 5 Pak ya. Bapak lupa dicek poin kalian dicek. Ya pokoknya unit tentang circulatory system sama reproductive system. Pokoknya 2 unit itu aja. Nah, terus di unit pertama circulatory system ada beberapa subtopik kita bahas dari learning objective satu persatu. Yang pertama recognize and model the basic components of the circulatory system and know their functions. Nah, kalian udah tahu ya, there are 3 components of circulatory systems. Apa aja tuh? 3 main components, main organs, main parts. Apa tuh? Of circulatory system. Heart. Ya, heart, and then Blood vessels. blood vessels and Blood cell. ya blood cells ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah jantung, kedua adalah pembuluh darah, yang ketiga adalah darah itu sendiri gitu ya. That consists of plasma and blood cells. Okay. So you must also know the function of each components ya. For example, heart. What is the function of heart? Yeah. Pump blood. Pump blood ya, simple banget ya. It's a pump blood. And what is the function of blood vessels? Oh. Apa yo? Apa, Pak? Function of blood vessels. Blood vessels. Anyone? Nah, kira-kira apa itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Biar nggak mati, Pak. Biar nggak mati. Apanya nggak mati? Biar ada yang ngalir. Biar ada yang ngalir. To keep the blood. Gitu aja gampangnya ya. To keep the blood lah istilahnya. Container of blood. Ya, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Ada yang ngalir, betul. Kemudian kalau blood itu sendiri, dia apa nih? Fungsinya apa nih blood? Secara general ya. Distribute. Nutrition. Ya, distribute. Ya, any materials ya. Materials needed for the body. Terus kemudian atau remove waste from the body ya. Maksudnya untuk pembuangan istilah waste di sini kan bisa berupa apa aja sih, toxic ya itu waste juga. Kemudian carbon dioxide is also waste. Kemudian ada lagi urea ya kan dan kawan-kawan ya amonia itu juga waste. That's the function of the 3 main components of circulatory system gitu ya. Jadi circulatory system ini adalah sistem ya peredaran darah di mana yang namanya peredaran darah. Di situ darah diedarkan. Fungsinya diedarkan buat apa sih? Agar supaya
tubuh mendapatkan apa yang dibutuhkan. Benar nggak? Yang dibutuhkan adalah oksigen, ya kan? Betul nggak? Oksigen biar dapat, kemudian nutrien juga biar dapat. Oke, dan kemudian membuang zat-zat yang tidak berguna, yaitu waste tadi. Oke. Lanjut ya. Recognize two pathways of heart circulation. Heart to lungs and heart to body. Pulmonary and also systemic. Jadi ingat ya, di sini Bapak nggak ngajarin lagi, jadi cuma ngasih tahu kalian doang ya. Kira-kira kalian perlu belajar apa aja sih gitu ya. Oke, nanti ini Bapak rekam, jadi kalian biar gampang aksesnya. Kalau misalnya terlalu cepat gitu ya, sampai enggak, oh ini ketinggalan dan sebagainya, jangan khawatir. Oke, jadi tentang systemic circulation, diingat ya. Systemic circulation versus pulmonary circulation. Ada yang masih ingat nih? Bapak tes dulu pertama. Ayo. Davin ingat nggak? Pulmonary itu apa? Sistemik itu apa? Lupa, Pak. Itu pulmonary. Khairu mungkin ingat? Apa? Pulmonary circulation sama systemic circulation. Pulmonary circulation. Pulmonary circulation. Ayo. Ini ada gambarnya nih ya. Untuk membantu kalian, pulmonary circulation itu dari mana ke mana, terus kemana lagi. Ayo dong, sekalian Bapak tes nih. Yang pulmonary pasti itu kan darah yang itu kan apa sih? Darah yang ada oksigennya. Darah yang ada oksigennya. Oh, systematic circulation yang nggak ada. Yang nggak ada oksigennya. Oke. Ya, yang lain coba, yang lain. Apa kebalik? Oh, sepertinya kebalik. Oke. Iya, kebalik. Biar kalian gampang, ini kata-kata pulmo, warnanya biru juga deh, hitam deh. Pulmo itu artinya lungs. Ya, pulmo. Nah, kalau sistem itu artinya body. Sistem, semua sistem tubuh gitu ya, biar gampang. Body system. Circulatory system adalah sistem peredaran darah di tubuh. Jadi sistem itu artinya tubuh. Nah, gitu ya. Nah, pulmonary circulation have function nih clue-nya ya. Tujuannya for gas exchange between oxygen and lebih tepatnya ini sih. To fill oxygen to the blood. Fill, ya, jadi dia untuk mengisi oksigen di dalam darah tujuannya, gitu kan ya? Bentar. Ada Vio baru datang. Oke. Nah, sedangkan kalau systemic circulation itu tuh distribute nutrients and oxygen to body cells ya. Nah, jadi udah ada bedanya tuh. Pulmonary itu untuk mengisi, nge-recharge ya. Isi ulang apa yang diisi ulang, Pak? Oksigennya gitu ya. Oksigennya diisi ulang. Nah, berarti arahnya gimana, Pak? Gini Bapak gambarin. Dari jantung ya kan ke paru-paru, lungs, kemudian kembali ke jantung. Nah, kalau misalnya systemic circulation itu dari jantung menuju ke body ya, whole body, seluruh tubuh ya, termasuk otak dan sebagainya, kaki dan sebagainya, itu yang dimaksud dengan tubuh gitu ya. And then to the heart. Nah, arah panahnya ini Bapak gambarin beda nih. Nah, kalau dari heart di sini menuju ke lungs warnanya biru.
Nah, kenapa warnanya biru? Soalnya yang itu dioksigen. Nah, deoxygenated blood. Nah, setelah melalui lungs pasti jadilah warnanya merah gitu ya. Nah, terus kemudian ini kan sebenarnya berlanjut ya. Kalau kita lanjutin, ini tuh nyambung ke sini gitu. Jadi ini saling berkaitan gitu ya. Nah, ini adalah lanjutannya. Oke, nah terus kemudian dari jantung kan dia kembali ke jantung tuh, dari lungs ke jantung. Kemudian jantung akhirnya dikeluarkan menuju ke seluruh tubuh karena sudah banyak oksigennya. Jadi dikeluarin ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah setelah dari ke seluruh tubuh kan oksigennya ibarat kayak dipakai, bensinnya udah habis, ya enggak? Sisanya mah cuma ampas-ampasnya doang. Nah makanya jadi warnanya biru. Nah warnanya biru ini tadi, ya kan? Kita kembali lagi sebenarnya ke yang awal. Seperti itu perjalanannya. Jadi pulmonary sama sistemik itu membentuk siklus yang terus-menerus ya seumur hidup kalian. Jadi darah kotor, kemudian dibersihkan di paru-paru, kembalikan ke jantung lagi, dipompa ke seluruh tubuh, kan bersih tuh. Pompa ke seluruh tubuh, diambilin sama sel-sel tubuh oksigennya, sehingga dia warnanya jadi biru lagi dan seterusnya. Gitu ya, ini adalah gambaran simple. Nah, kalau misalnya digambarkan sesuai dengan anatomi tubuh manusia, ya seperti ada di gambar ini. Ini Bapak hapus ya, untuk mempermudah. Nah, kalau kita lihat dari sini kan ya, tadi yang pulmoner dari mana Pak? Dari sini, dari heart. Yang sebelah mana? Yang sebelah kanan. Ingat ya. Kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru ditukar nih, ya kan? Karbon dioksidanya dibuang, ya kan? Oksigennya diambil. Nah, kemudian dia kembalikan lagi ke jantung. Nah, setelah dari jantung ke mana? Ke seluruh tubuh. Baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah gitu ya, atas dan bawah lah seperti itu. Terus setelah melalui tubuh, misalnya after passing the brain, digestive system, other organs like kidneys, livers, and etc. ya, and it will become deoxygenated. Nah, terus kemudian kembali lagi harus dibersihkan gitu ya, makanya balik lagi ke jantung dan seterusnya gitu ya. Jadi Bapak bisa bilang seperti ini. Nah, di sini Bapak kasih keterangan ya biar gampang. Ini right. Ini kan right lungs gitu kan ya. Ini right ventricle, ya kan? Tuh, dari right ventricle bagian sini. Kemudian ke lungs, kemudian menuju ke left atrium. Nah, terus kemudian dari sini left ventricle body kembalinya adalah ke right atrium. Gitu ya. Seperti itu. Jadi cara menggambarkannya lebih mudah seperti ini kalau Bapak suka ya. Nah, kan pernah Bapak gambarin juga ya. Bapak kenapa gambar hati? Karena paling enak representasi dari jantung ya di hati. Jadi ibaratnya ini jantung ya. Seperti itu. Kemudian dibagi menjadi 4 ruangan kan ya. Seperti itu. Yang atas namanya, yang bagian ini kan kanan ya. Pokoknya kanan gambar adalah kiri kalian, sedangkan kiri gambar adalah kanan kalian. Jadi jangan sampai terbalik ya, Boy. Nih, kiri. Tapi kalau kalian ngelihat gambar itu sisi kiri kalian, berarti itu adalah sisi kanan gambar. Wah, aku pusing, Pak. Ya pokoknya kalian ibarat kayak ngelihat jantung teman kalian lah. Kan kebalikan. Ngelihat ke belakang. Ya, atau ngelihat dulu gambar. Laptopnya diputar dulu loh. Gitu. Itu pokoknya ya gitulah, kanan kiri kebalikan aja. Oke, jadi sini ada right atrium ya. Atrium adalah bagian atas. Ya, sedangkan yang bagian bawah namanya ventricle. Ini Bapak tulis di sini. Jadi upper chamber nama lainnya adalah atrium. Oke, sedangkan kalau lower chamber namanya adalah ventricle. Ini karena di silabus disebut, kalian harus tahu istilah atrium dan ventricle. Ya udahlah, nggak apa-apa. Padahal di buku nggak ada. Oke, silahkan Khairo. Gitu ya. Jadi di sini right atrium, right ventricle, sedangkan di sini adalah left atrium dan kemudian left ventricle. Nah, right or left?
kalian harus benar-benar di luar kepala ya. Pokoknya sisi kanan jantung isinya adalah darah yang deoxygenated. Diingat ya, warnanya biru. Makanya kenapa warnanya biru? Itu sebenarnya bermakna dia sedikit oksigennya. Gitu ya. Sedangkan yang warna merah dia bermakna banyak oksigennya. Nah, Pak, apakah warnanya benar-benar merah dan biru? Ya enggak. Warnanya adalah sebenarnya merah gelap ya dan merah terang gitu. Kalau merah agak pucat, agak gelap ya, jadi itu darahnya yang kurang oksigen. Kalau darah yang cerah gitu ya, merah cerah, darah segar gitu ya, itu berarti darahnya masih fresh. Pernah nggak sih kalian misalnya ayam gitu ya, ngeliatin ayam di pasar, kalian bisa bedakan ya mana yang ayam masih fresh baru dipotong dengan ayam yang sudah lama gitu kan disimpan. Nah, caranya melihat adalah melihat warna darahnya. Kalau darahnya masih merah segar, itu kan ya itu berarti masih baru dipotong. Kalau misalnya darahnya sudah hitam gitu ya, pekat mengental, berarti dia udah oksigennya itu udah melayang ke udara, ibarat kayak gitu ya. Jadi kalian membedakan biar mudah seperti itu. Kayak jadi ini ya, jangan terbalik. Oke. Ada pertanyaan kan nih? Sebelum Bapak lanjut. Tidak, Pak. Ini sebenarnya merangkum beberapa itu ya, pointers. Nanti Bapak kasih tahu. Nah, terus kemudian kalian harus tahu juga nih, ada pembuluh darah yang menempel pada bagian-bagian, silakan Nafil mau tanya. Pak, yang apa yang apa sih? Yang kalau nggak salah ada pertanyaan yang diulangan itu, yang disuruh apa gitu? Tentang darah juga sih, Pak. Jadi Yang mana digestive system, other organs, Hah? yang disuruh nandain 4 gitu loh, Pak. Kalau nggak salah. Oh, yang ulangan pertama ya? Hah? Itu gimana, Pak? Yang mana aja, Pak? Itu brains, ya kan? Digestive system sama other organs itu. 2. Yang terjadi pertukaran itu kan? Capillaries. Iya, di situ. Di brains, di bagian otak. Kemudian di digestive system dan other organs tadi. Nah. Oke, Pak. Oke, sip. Nanti Bapak share lagi ulang itunya. Soal-soalnya. Lanjut ya. Nah, di sini untuk mempermudah kalian, kan dari right atrium sebenarnya di sini ada pembuluh darah yang menempel langsung, yaitu vena cava namanya. Tapi di sini Bapak sebut vein from body ya. Vein from body. Nah, vein from body itu fungsinya apa sih? Dia membawa darah yang mengandung yang dioxygenated dari tubuh gitu ya. Terus pokoknya di biru-biru semua ya. Pokoknya sebelah kanan tuh biru-biru lah. Sedangkan sebelah kiri jantung ya, dia warnanya merah. Oke. Nah, di sini Bapak gambarkan adalah vein from body, dia kan membawa darah mengandung deoxygenated tadi ya, deoxygenated blood. Yang kemudian akan dikeluarkan dari jantung melalui arteri to lungs. Ya kan? Tapi kalau digambar itu arahnya ke atas. Jadi ini untuk mempermudah aja ya. Jadi sebenarnya memang arahnya itu ke atas secara anatomi. Jadi ibarat jantung itu, pembuluh darahnya itu selalu di atas. Bagian bawahnya itu sebenarnya nggak ada jalan. Nah, jadi arahnya, dia pas masuk, misalnya ini jantung ya, dia pas masuk, dia akan langsung ke atas gitu. Bentuk U, itu kan aslinya. Tapi untuk hal ini, dalam gambar ini, Bapak cuma ingin kalian dapat representasi bahwa right atrium itu nempel ke pembuluh apa, right ventricle itu nempel ke pembuluh apa, gitu ya. Oke. Terus setelah to the lungs, ya kan? Dia kan balik lagi nih, ya kan? Ini vein from lungs. Gitu. Jadi ini lanjutannya seperti itu. Dari lungs, pokoknya kalian ingat ya, ini harus saling paham korelasinya. Jadi kalau misalnya from body, terus pasti menuju ke lungs. Tapi kalau dari from lungs, pasti menuju ke body gitu loh.
Ini arteri to body. Urutannya maksudnya. Oke. Ini arteri to body. Pokoknya kuncinya gini, Boy. Kalian kan kalau ngirimin ibaratnya body cell itu adalah rakyat ya. Waduh. Jadi kan Cell network. ya sel-sel. Apa? Sel apa? Oh, animenya itu tuh Cell Network. Ya gitulah. Jadi sedang mau mengirimkan barang-barang berharga yaitu oksigen dan nutrien gitu kan. Nah, kalau misalnya si body ini otomatis harus menerima zat yang baik dong. Makanya darahnya harus dibersihkan dulu gitu. Makanya kenapa yang sebelah kiri itu harus sebelum dikeluarin ke seluruh tubuh harus melalui paru-paru dulu gitu. Biar nanti sel-sel tubuh yang lain ya, tadi otak, pencernaan dan sebagainya itu mendapatkan darah yang dalam tanda kutip bersih ya, yaitu banyak oksigen dan banyak nutrien gitu. Terus yang pokoknya sebelah kanan ini menampung darah yang sisa, maksudnya darah yang udah nggak bersih ya, seperti itu. Diingatlah dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Loh, kok nggak hilang? Oh, Bapak lupa clear. Sip. Ini sebenarnya sudah mewakili beberapa learning objective. Nah, tadi recognize to pathway udah ya, describe function of circulatory system jelas, distribute oksigen, nutrien dan seterusnya. Recognize the basic components of heart and know their function. Tadi kan ya right ventricle yang mana, atrium yang mana. And also valves ya, di sini akan ada dijelaskan juga fungsi dari valves. Nah, ini juga ya identify chamber of heart tadi kita udah bahas. Oxygenated sama deoxygenated jangan lupa. D, ada kata-kata depan D, itu artinya kurang atau hilang. D. Nah, coba apa lagi? Selain deoxygenated apa tuh? Demo. Nggak ada hubungannya, Pak. Apa sih Bapak pengen ngasih contoh apa ya? Kayak possible jadi impossible. Ada tambahan-tambahan di awal gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan makna negatif atau makna kebalikan gitu ya. Itu D, kemudian impolite ya kan, impolite. Deoxygenated, oxygenated. Ada kok D apa lagi ya? Ya gitu kan. Famous, infamous. Lanjut ya. Kemudian function of valves in heart. Fungsinya valves apa sih di jantung? Ayo, fungsinya valves. Katup. Iya, katup itu. Fungsinya. Duh, kok bukan Bapak hilang? Biar darahnya gak salah arah. Nah, itu dia. Biar darahnya nggak salah arah. Nah, bagus. Jadi, ibarat katup itu kayak pintu ya. Pintu satu arah. Valve prevent backflow sebenarnya sih. Karena kenapa backflow itu bahaya? Ya ibarat kayak kalian nih di jalan yang satu arah di mana ya? Biasanya di daerah Asia Afrika tuh sering tuh yang satu arah, ya kan? Terus kalian putar balik tiba-tiba gitu kan ya. Tadinya jalannya lurus gini, tadinya searah, terus kalian putar balik. Nah, ini kan bahaya gitu kan, membahayakan siapapun, penumpangnya dan sebagainya seperti itu, Boy. Nah, makanya si valve ini sangat penting agar supaya blood ini selalu menuju ke satu arah. Jadi misalnya setelah masuk dari atrium ke ventricle, dia nggak kembali lagi ke atrium. Gitu ya. Jadi atrium, ventricle, terus keluar dari jantung. Atrium, ventricle, keluar dari jantung, dan seterusnya. Nggak mungkin dari ventricle balik ke atrium, kecuali ya valve-nya ini rusak. Nah, biasanya kalau yang valve-nya rusak nih orangnya sudah tua biasanya ya. Jadi valve-nya itu lemah, pintunya itu udah kendor istilahnya engselnya. Udah loyo satu, ibarat kalian punya jendela, udah tua, udah rewat kan ya, mungkin timpang sebelah,
terus goyang-goyang gitu kan ya, kena angin, ada suaranya. Gitu ya. Jadi valve ini sangat penting sekali. Oke, dan kemudian valve itu ada fun fact ya, bahwa kalau kalian dengerin pakai stetoskop, ada duk-duk, duk-duk. Atau bahkan kalau kalian lagi deg-degan banget ya, kalian bisa mendengarkan suara jantung kalian sendiri kan? Pernah nggak? Kalian deg-degan banget itu main game horor misalnya. Pak. Duduk, 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 duduk. Nah, yang suara kalian dengarkan adalah suara ketika katupnya menutup. Jadi ketika nutup dia ada suara. Nah, kayak orang tepuk tangan gitu ya. Jadi kalau semakin kenceng, nah itu adalah suara detakan jantung atau heartbeat sound. Itu benar-benar dihasilkan oleh katup atau valve. Gitu ya. Diingat ya, heartbeat sound are created by the closing and opening of valves. Nah, gitu ya. Soalnya di sini dikasih clue ya bahwa akan ditanya di sini. Nah, mana nih? Function of valve and its correlation with sound of heartbeat. Mungkin ditanya. Kemudian lanjut ya, blood vessels. Itu ada 3. Ini udah Bapak juga udah kasih di LMS. Ada pertanyaan nggak? Biar kita cepet ya bahasnya. Karena ada 3 ya, arteri, capillary, sama veins. Ciri-cirinya juga kalian udah tahu ya. Levi wanted to ask. Silakan Levi. Never mind. Never mind. Oh Oke my ya, God. kalian baca sendiri Boy ya, untuk ciri-ciri dari pembuluh darah. Kan di sini ada yang tebel, yang paling tebel yang mana, gitu kan ya, dan sebagainya. Nah ini mungkin ada tambahan dari Bapak, yaitu bagian sini nih, mana nih? To know name specific blood vessels such as aorta, vena cava. Ini kita yang belum, maaf ya. Jadi Bapak kasih tahu, aorta is the largest blood vessel, is the largest artery. Jadi arteri itu ada 3 jenis, Boy. Jadi arteri kan pengertiannya adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, gitu ya. Sedangkan vein kebalikannya, menuju ke jantung. Nah, arteri ini ada 3 tipe, yaitu aorta, kemudian arteri biasa, kita sebut arteri, namanya ya arteri doang. Tapi kadang punya nama, misalnya yang menuju ke kepala namanya carotid arteri. Yang menuju ke bagian bawah paha melewati paha namanya femoral artery dan sebagainya. Kemudian ada hepatic artery yang melalui liver, pokoknya arteri. Kemudian yang paling kecil namanya arteriol. Nah terus kemudian peralihannya namanya capillaries. Nah ini capillaries beda pembuluh darah ya, beda tipe pembuluh darah. Ini semua adalah arteri. Arteris. Nah, kemudian lanjut nih, nggak mau kalah nih, vena juga punya jenis. Jadi capillaries, ini setelah capillaries itu namanya venules. Kemudian ada veins biasa, kemudian ada vena cava, yaitu vein paling besar, paling lebar ya. Nah, ketiga-tiganya itu adalah veins. Oke, ini pokoknya the largest arteri namanya aorta. Sedangkan kalau largest veins itu namanya vena cava. Nah, ini Bapak ingin jelasin juga. Vein from body itu aslinya adalah vena cava. Pokoknya yang paling besar itu yang menempel langsung ke jantung. Ya, jadi pembuluh darah di antara arteri dan veins yang paling besar itu pasti menempel ke jantung. Pertanyaan Bapak kenapa? Kenapa, Boy? Kira-kira? Karena arteri to body namanya aorta. Kenapa Haki coba? Kenapa kalau yang pembuluh darah paling besar itu nempelnya ke jantung langsung? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu ya. Karena kan jantung adalah muaranya nggak sih? Muara dari darah itu datang dan juga awal mula dari darah ketika dipompa, ya nggak? Nah, muara ketika dia datang, otomatis vena cavanya harus gede dong. Kan dia menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi ukurannya juga harus mencukupi, memenuhi kriteria itu, gitu ya. Nah, ketika darah mau keluar, dia kan langsung ke seluruh tubuh, berarti kan pompaannya sangat kenceng. Jadi ketika jantung memompa,
dia tekanannya sangat tinggi. Jadi otomatis aorta itu kenapa terbesar dan paling tebal agar supaya to withstand the high pressure that excreted or produced by the heart while pumping gitu kan ya, seperti itu. Agar supaya nggak pecah. Kalau misalnya ini bukan aorta tapi ditaruh arteriol, ini arteriol adalah yang arteri paling tipis gitu. Itu langsung pecah bisa-bisa seperti itu ya. Jadi aorta sama vena cava itu langsung menempel pada jantung untuk mempertahankan apa istilahnya pembuluh darah agar supaya tidak pecah gitu. Gitu ya. Ini tambahan buat kalian doang sih. Ini vein from body itu nama lainnya adalah vena cava. Terus kemudian arteri to body itu nama lainnya adalah aorta. Pak, arteri tulang ada nama lainnya nggak? Ada, tapi ini bukan yang paling tebal ya. Ini namanya adalah pulmonary artery. Nah, tipis kok, iya nggak setebal aorta. Nah, kenapa disebut pulmonary? Karena menuju ke paru-paru. Ingat ya, pulmo means lungs. Oke. Nah, kemudian vein from lungs, tebak, namanya apa nih? Vein from lungs. Tebak namanya. Vena. Apa? Ayo tadi arteri to lungs namanya pulmonary artery. Vein from lungs? Vein pulmonary. Kebalik ya, pulmonary veins. Nah, gitu ya. Ini nama tambahan aja karena di pointers disebutkan. Di sini ditanya. Kok jadi kecil? Yang bikin usaha bukan bapak. Bukan. Ya ada beberapa tambahan mungkin ya, karena kan satu apa ya? Semua seluruh alam semesta. Sekolah-sekolah mitra kan sekolah apa pakai yang soal ini. Ya semoga nggak susah. Ya lanjut ya. Karakteristik udah bisa lah. Describe definition of pulse rate. Pulse rate itu artinya nadi ya. Jadi kan pernah ngitung kita ya, pernah nyoba ngitung. Nah, itu adalah nadi. Nadi artinya heartbeat per minute, ya BPM. Yang ada di smartwatch biasanya kan ada BPM gitu. Itu adalah pulse rate. Gampang lah ya. Cara ngitungnya kalau katanya Pak Redi, kalian ngitung detak jantung kalian 15 detik, terus kemudian dikali 4. Bener nggak? 15 detik? Iya, Pak. Kemudian dikali 4. Nah, itu udah mencerminkan BPM kalian. Dengan catatan selama 1 menit kalian tetap, itu kondisinya ketika 1 menit kalian diem doang, gitu, tidak merubah aktivitas. Gitu. Oke. Lanjut, compare the 4 blood components. Bisa lah ya. Tinggal baca nih, Boy. Nggak ada yang susah. Bapak cuma nambah-nambahin yang kira-kira kalian masih bingung gitu. Ada pertanyaan nggak ini? Red blood cell itu ciri-cirinya apa? Merah, bentuknya kayak donat tapi nggak bolong ya. Kayak odading mangoleh. Enggak ya, beda ya. Yang tengahnya agak kempes gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau white blood cell itu ciri-ciri utamanya dia punya nukleus gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, itu nukleusnya gede. Ukurannya juga gede otomatis. Jadi white blood cell ini adalah sel darah paling pinter dibandingkan dengan sel darah yang lain. Karena dia punya nukleus. Nukleus itu ibarat kayak otak ya. Otaknya sel. Nah, kemudian yang terakhir adalah platelets. Nah, platelets ini nama lain dari trombosit. Ya, fungsinya apa? Untuk pembekuan darah, to close the wound atau wound healing. Jadi ketika kalian luka, ya kan, itu bisa tertutup atau membentuk koreng ya, atau apa nyebutnya, koreng, luka lah, gitu ya. Nah, itu adalah akibat dari trombosit. Kalau misalnya nggak ada trombosit, luka kalian akan terbuka terus dan menyebabkan infeksi yang sangat berbahaya. Bisa berbahaya maksudnya seperti itu. Oke ya, ini ada pertanyaan. Siapa nih? Freeze blood, to freeze blood. Ya, membekukan darah. Kita nyebutnya clotting ya. Clot, C-L-O-T, clot. Mana nih? Nah, ini to help the blood to clot. Jadi bukan freeze. Freeze kan beku dalam artian temperatur ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang ini, dia itu kayak membuat jaring ini loh yang ada di gambar.
Nah, sehingga dia berhenti, lebih ke kayak darah ini berhenti bergerak. Nah, seperti itu. Bukan karena dingin. Kalau beku kan kesannya dingin ya. Nah, sedangkan berhenti, kemudian dia menggumpal, akibatnya si sel darah merah yang lain itu nggak bisa keluar dari daerah situ, dari darah yang luka. Jadi ketika luka tuh kan terbuka. Nah, kemudian si trombosit ini fungsinya membentuk jaring-jaring. Nah, biar nggak keluar semua darahnya. Kecuali, ada pengecualian nih, lukanya terlalu dalam ya. Kalau misalnya udah arterinya kepotong misalnya kan ya, misalnya orang bunuh diri atau suicide gitu ya, itu kan sampai nyayat arteri itu. Nah, itu trombosit udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, karena terlalu lebar lukanya. Gitu, Boy. Lanjut ya. Sebenarnya kalau kalian makan pedes, itu kan lambung kalian luka tuh. Itu kalau nggak ada trombosit, itu kalian akan perih terus loh selamanya. Jadi yang suka makan cabai, sambal ya thanks to your thrombosit. Jadi kalian bisa regenerasi terus kan luka-lukanya. Lanjut. Pak, mau Silakan. nanya. Tanya. Kalau misalnya gegar otak itu gimana, Pak? Gegar otak. Oh, itu pendarahan di otak gitu. Gimana apanya nih? Maksudnya gimana nanti si trombositnya nutupin si lukanya yang ada di otak. Bentar. Trombosit itu bukan kayak apa istilahnya dia bener kayak wound healing sih, tapi nggak memiliki kemampuan untuk repair ya. Nah, untuk gegar otak sendiri kan pembuluh darah katakanlah pecah tuh, terantuk teng gitu kan ya. Ketika pembuluh darah pecah, kan sel-sel otak otomatis asupan oksigennya berkurang karena ada pembuluh darah yang pecah gitu ya. Nah, ketika asupan oksigennya berkurang, kalau misalnya nggak ditanganin tuh ya kan dalam waktu yang cepat ya kan, sel-sel otak akan mati. Nah, trombosit nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bukan tugasnya trombosit untuk membenarkan itu. Jadi trombosit itu cuma kayak luka ringan, misalnya kalian kejedot doang gitu kan ya, misalnya memar di sini. Nah, itu trombosit itu masih bisa. Tapi kalau udah gegar otak kan area lukanya lebih besar ya. Seperti itu. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang memang terkena benturan atau luka seperti itu, udah trombosit susah untuk menutup lukanya. Gitu ya. Jadi trombosit fungsinya untuk apa ya? Ya wound healing tapi pelan-pelan gitu loh. Tapi bukan repair yang benar-benar untuk regenerasi sel itu bukan. Cuma untuk nutupin doang untuk sementara. Biar nggak keluar banyak darah aja. Tujuannya itu. Gitu Davin ya. Oke lanjut. Ini buat blood cell versus red blood cell, function, shape, dan sebagainya. Kita lihat lagi. Gitu ya. Cukup jelas ya. Bisa ditanya. Gitu kan. Bentuknya kayak gimana, satunya kayak gini, satunya kayak gitu. Kalian bisa lihat ya, jadi ukurannya jelas lebih besar sel darah putih. Kemudian bentuknya kalau sel darah merah itu dia kayak apa namanya, donat, tapi nggak bolong gitu ya. Tengahnya itu masih ada. Donat gagal, itu sel darah merah. Terus kemudian, nah nukleus yang punya nukleus cuma red blood cell, white blood cell ya, seperti itu. Kemudian hemoglobin yang punya adalah red blood cell. Lanjut. Nah ini adalah ya. Kalau Plasma. Oh iya plasma lupa Bapak. Plasma kan cairan doang ya, cairan ini yang warna yang kosong ini, yang ruangan kosong itu diisi oleh plasma. Plasma sebenarnya air yang masuk ke pembuluh darah. Itu namanya plasma. warnanya apa, Pak? Kalau warnanya lebih kayak kuning keruh gitu ya. Kuning keruh. Putih keruh lah, putih bening keruh. Nah, itu agak kekuning-kuningan. Itu warna Fungsinya? Fungsinya banyak plasma. Satu, kan dia air, ibarat kayak air ya. Terus dia menampung apa aja sih? Menampung darah itu sendiri, sel darah ya. Kalau sel darah tanpa plasma, kalian dehidrasi.
Jadi orang dehidrasi itu isinya cuma sel darah merah doang, tanpa ada plasma. Nah, makanya harus diinfus. Infus adalah langsung menambah jumlah plasma darah. Gitu ya. Infus, kalau yang pernah diinfus. Nah, gara-gara kalian dehidrasi. Begitu. Pak, bahaya nggak dehidrasi? Bahaya dong. Kalau misalnya dehidrasi, ibarat kayak, itu kan jalan ya, jalan tol. Nah, ibarat kayak gitu. Bayangin kalau misalnya jalan tol itu banyak hambatan, misalnya jalannya rusak dan sebagainya, kan banyak macet gitu kan ya. Jadi alirannya nggak enak. Ibarat kayak akuarium tanpa air aja masih ada ikannya. Tersiksa ikannya. Gitu. Gitu ya. Itu plasma tuh. Fungsinya plasma. Pak, Yes, Pak, yes. berarti kita kalau misalnya diinfus itu dong, isinya air. Infus. Iya, kalau dehidrasi. Salah satunya air, Davin. Kan ada banyak. Misalnya komponen dari infusnya itu sendiri. Itu ada karbohidratnya, terus kemudian ada amino asidnya, ada proteinnya juga kayaknya. Ada protein, ada ion yang penting. Itu kan biar isotonik ya. Jadi sebenarnya cairan infus itu kan kadarnya diusahakan, bukan diusahakan ya, apa istilahnya? Mirip seperti plasma gitu ya. Jadi ketika masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu langsung diterima. Kita langsung seger aja. Serius. Orang habis diinfus itu seger kok. Langsung seger aja bawahnya. Karena ibarat kalau kalian minum air, itu kan kalian perlu waktu untuk menyerap ya airnya. Nah, ibarat kalau diinfus tuh langsung masuk ke pembuluh darah gitu kan. Kalian tiba-tiba nggak haus aja. Ya, serius. Minum Pocari Sweat. Saya yang pernah ngerasain, Pak. Nah, gitulah. Gimana diinfus? Awalnya memang disuntik nggak enak, tapi lama-kelamaan tuh sembuh gitu. Segar lagi. Apa nih? Iya nggak enak diinfus mah. Tapi jadi fresh. Oke, lanjut ya. Jadi ingat ya, infus itu menggantikan plasma sebenarnya. Plasma yang hilang gara-gara kalian dehidrasi. Aterosklerosis stroke ini tambahan, ini belum ada. Itu kan ya, belum pernah Bapak ajarin juga, tapi nggak tahu kenapa ditanya. Di buku juga nggak ada. Nggak apa-apa deh. Aterosklerosis itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Ingat ya, aterosklerosis adalah penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke, high blood pressure, sama coronary heart disease. Gitu ya. Jadi aterosklerosis ini adalah biang kerok. Jadi aterosklerosis sebenarnya dibilang nama penyakit juga enggak ya. Itu adalah fenomena di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ini Bapak kasih tunjuk aterosklerosis kayak gimana. Dan penyumbatan pembuluh darah oleh, kalian tahu ya, siapa nih penyebabnya? Oleh kolesterol atau lemak. Jadi ini aterosklerosis ya. Namanya susah, tapi intinya ini penyumbatan pembuluh darah gitu aja. Oleh lemak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang warna kuning ini lemak yang sudah tertumpuk, tertimbun di lapisan terdalam pembuluh darah. Ingat ya, bukan di dalam rongganya, bukan. Tapi di lapisan terdalam. Ibarat nih, kayak kalian punya dinding ya, dinding. Nah, di baliknya dinding, nah itu ada lemaknya. Nah itu dia, aterosklerosis. Kemudian numpuk. Jadi sebelum cat luar, gitu kan ya, itu di bawahnya cat, di lapisan di bawahnya cat luar itu terjadi penumpukan lemak. Nah, lemaknya dari mana, Pak? Ya dari makanan yang kita makan lah. Dari mana lagi? Jadi ini penyakit yang kaitannya dengan diet ya. Diet itu pola makan. Istilahnya bukan keturunan. Jadi nggak ada istilah keturunan penyumbatan pembuluh darah, nggak ada. Gitu ya. Kecuali memang ada beberapa kasus ya, di mana dia susah membuang kolesterol dari darahnya. Mungkin ada. Tapi kebanyakan orang disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Nah, ini itu bisa menyebabkan stroke sama jantung koroner. Nah, perbedaannya apa, Pak, stroke? Nih. Stroke. Nah, ini gambarnya seperti ini.
Nah, stroke itu terjadi ketika aterosklerosis tadi menyumbat pada arteri yang menuju ke otak. Oke ya. Mana tadi gambarnya bagus? Oh, ini dia. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nih. Jadi di sini yang warna kuning-kuning ini lemak nih. Itu kan ya. Blood clot sluggish. Ya awal mulanya gitu. Kalau misalnya di bagian otak nih ada semacam penyumbatan, ya kan. Salah satunya itu pembuluh aterosklerosis tadi. Makanya kalau orang stroke itu bahaya banget ya. Pembuluh darahnya di otak pecah, bisa lumpuh ya, orangnya seperti itu. Nah, itu disebabkan oleh salah satunya aterosklerosis atau nih penyumbatan pembuluh darah oleh darah itu sendiri bisa jadi. Karena darahnya udah terlalu kental, kemudian terjadi aterosklerosis di bagian bawahnya, itu bisa bahaya. Sedangkan kalau coronary heart disease, itu aterosklerosis tadi terjadi pada pembuluh koroner. Nah, pembuluh koroner itu apa sih, Pak? Jadi di jantung itu terdapat pembuluh darah yang mensuplai atau menutrisi jantung itu sendiri. Gitu ya. Jadi di jantung kan perlu makanan juga. Dia ngapain memompa ke seluruh tubuh tapi nggak memompa ke dirinya sendiri gitu loh. Tadi ada gambar yang jelas. Nah, di sini. Jadi di aorta itu ada percabangan kecil, yaitu pembuluh darah yang menuju jantung itu sendiri. Paham ya? Agar supaya jantung mendapatkan oksigen dan nutrien. Nah, kalau misalnya aterosklerosis yang tadi yang Bapak tunjukin, itu menyumbat di bagian situ, misalnya di sini kan. Nah, itu terjadi penyakit jantung koroner. Nah, gitu ya, Boy ya, itulah. Makanya kalian masih kecil sih, masih muda, jarang sih ada kasus kayak kena koroner atau stroke di usia muda. Jarang, langka kasusnya. Itu bisa sembuh, Pak? Bisa dong. Tergantung dia penanganannya gimana. Tapi kalaupun sudah terlanjur, itu ada beberapa prosedur untuk menghilangkan sumbatan tadi. Dan tentunya operasi. Gitu ya. Ada yang dimasukin kayak balon gitu ya. Ke pembuluh darahnya dimasukin balon, terus balonnya nanti dikembangin. Gitu, ngembang di dalam. Jadi pembuluh darah yang sempit tadi, terus terpaksa ngembang. Jadi dia kebuka lagi. Itu namanya angioplasti namanya. Itu pakai balon. Balonnya balon mikro ya, balon kecil. Oke, lanjut. Apa nih tadi? Anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Ingat ya, bukan kekurangan darah. Beda. Kekurangan sel darah merah. Kalau kekurangan kita bilang darah artinya keseluruhan. Katakanlah dia pernah kecelakaan, itu bukan anemia. Ya, kalau orang kecelakaan ya anemia ya bukan. Itu memang ya bleeding gitu kan. Beda. Kalau anemia dia darahnya normal 8 liter darah sekitar itu ya. Tapi sel darahnya sedikit, sel darah merahnya sedikit. Nah, ya darahnya gitu deh. Pucat aja. Lanjut. Describe human, ini udah lah ya. Menstrual cycle, ini bisa kalian baca, ini sedikit banget porsi reproduction-nya. Kita udah seru-seru bahas reproduction sedikit keluar. Nah, tapi memang sih, di IC juga banyaknya 4 soal dari circulatory system. Wow. Bisa lah. Ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya udah cukup ya. Cukup, Pak. Oke, boys. Selamat belajar ya. Nanti akan Bapak share juga soal-soal latihan. Nanti kalian malam-malam coba cek lah ya. Sekitar jam 7 gitu kan. Nanti Bapak umumkan juga. Thank you ya for coming. Kalau if you have any question, then ask me personally. Oke ya. Thank you Vio ya. Udah hadir. Nafil, Khairu, Levi, Davin, sama Haki. Ya, Mister. Semoga lancar tesnya besok. Amin. Jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk tanya Bapak. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Lupa di mute. Atur nuhun. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.